kenapa kamu selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan yang lihat dia ngomong gini, ih enakan lu sial di gua ya. Ya sampai setan itu bingung loh. Ya setan protes sama Tuhan, Tuhan saya udah gak mau jadi setan. Tuhan bilang kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Iya, silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih, Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Berapa banyak yang sudah subscribe channel YouTube saya? Ya, yang belum tolong ya subscribe. Jangan lupa komen dan share. Iya, nama saya Debbie Basil. Saya bersyukur Tuhan memanggil saya dari namanya Basil. Ya mungkin sudah tahu latar belakang saya. Dulu saya Muslim, tapi saya haji. Dan saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Ya, itu jauh dari benak saya. Ya, sebelum bertobat dulu saya pelatih senam aerobik. Dulu masih kurus, jangan melihat yang sekarang. Kayaknya pada nggak percaya ya, saya ngomong gitu semua langsung lihat. Ya, tapi puji Tuhan ya, Tuhan itu tidak pernah melihat latar belakang kita. Ya, dan kalau saya bisa berdiri di depan saudara hari ini, itu karena Tuhan pilih saya. Dan kalau kita bisa ada di tempat ini karena kita semua dipilih Tuhan. Karena Yesus berkata, bukan kamu yang pilih aku, tapi aku yang pilih kamu. Hari ini saya akan berbicara apa itu kekristenan. Ya. Saya percaya kekristenan itu bukan sekedar agama. Karena agama itu adalah usaha manusia untuk menjangkau Tuhan. Tapi kekristenan adalah Tuhan yang menjangkau manusia. Ini dua hal yang berbeda. Amin. Kalau manusia berusaha menjangkau Tuhan, nggak akan pernah ketemu. Tapi ketika Tuhan yang menjangkau manusia, ya maka sudah pasti kita akan menemukan Tuhan itu. Sebab Dia yang menjangkau. Dari dalam perjanjian lama di Alkitab, kita banyak belajar bagaimana ketika manusia kehilangan arah, dosa memisahkan Tuhan dengan manusia. Dan kita menjadi begitu sulit untuk menjangkau Tuhan karena dosa itu sendiri. Ya, Alkitab berkata, semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan untuk menjangkau Tuhan begitu sulit, lalu Tuhan berusaha untuk kirim nabi-nabinya. Mereka berbicara kepada manusia dari kisah perjanjian lama, tapi bangsa Israel bunuh nabi-nabi itu, ya, dan sampai akhirnya mentok, manusia nggak bisa menjangkau Tuhan. Kita tahu bersama Yesus Kristus datang ke dalam dunia, Dia yang adalah Tuhan. Di dalam Yohanes dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu ya diam bersama-sama dengan Allah dan Dia turun menjadi manusia. Di dalam Al-Quran dikatakan Isa Al-Masih itu adalah kalimatullah, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan Yesus harus turun menunjukkan jalan keselamatan itu bagi semua manusia. Pertanyaannya, apakah semua orang yang menjadi Kristen percaya Yesus sudah selamat? Mukanya nggak usah tegang gitu, biasa aja. Ya, saya merasa dihakimi sama saudara. Ya. Pertanyaan yang serius dan sangat penting, apakah semua orang yang mengaku Kristen percaya Yesus otomatis langsung masuk surga? Ya. Puji Tuhan, saudara masih punya akal sehat. Karena banyak sekarang di Indonesia berkata, asal sudah percaya Yesus, Bu, pasti surga. Yesus sendiri berkata, pada akhir zaman nanti, satu saat Dia akan datang, dan ada begitu banyak orang yang akan berkata, Tuhan, kami melakukan mujizat demi nama-Mu, kami sembuhkan orang sakit demi nama-Mu. Dan Tuhan Yesus berkata, saat itulah aku akan berterus terang. Saat itulah aku baru akan berterus terang. Ngeri loh kalau Tuhan berterus terang. Kalau sampai akhir zaman nanti Tuhan baru berterus terang, berarti selama ini, ya Dia bilang disitulah aku akan berterus terang. Dia akan berkata, aku tidak mengenal engkau, karena engkau pembuat kejahatan. Akhirnya dosa jugalah yang akan menjadi pemisah antara manusia dengan Tuhan.
Makanya saya mau sampaikan hari ini ya tetap dengan pemberitaan yang sama. Kalau saudara ikuti khotbah-khotbah saya selalu berkata, ayo ya tinggalkan dosa, bertobat, hidup sungguh-sungguh dalam jalan kebenaran. Ya, lalu banyak orang yang berkata, saya nggak bisa Bu, bagaimana bisa kita keluar dari dosa? Bisa. Kalau Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus, karena tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan, berarti itu bisa. Ya, hanya saja ya ada daging yang harus ditanggalkan. Saya bertobat tahun 95 waktu saya mau bunuh diri, karena saya jatuh dalam banyak dosa dari kecil. Papi saya itu galak, saya kalau dipukulin sampai biru-biru badan saya minta ampun juga nggak diampuni. Bahkan dari kecil sudah diwanti-wanti, jangan berteman sama orang Kristen. Awas kalau kamu jatuh cinta sama laki-laki Kristen. Ya, papi bunuh kamu kalau kamu sampai menikah sama orang Kristen, tuh kamu bikin malu keluarga. Jadi saya nggak pernah dekat-dekat sama cowok Kristen, padahal yang ganteng-ganteng itu cowok Kristen. Amin ya, amin. Cowok Kristen yang bertobat, yang tidak bertobat sama aja kayak setan. Lalu ya saya takut, jadi dari kecil sudah diperingatkan seperti itu. Saya nggak berani, dan akhirnya saya menjalani hidup dengan kepahitan, ya dipukulin, ya saya tidak menemukan kebahagiaan. Lalu saya mulai, saya pelatih senam, teman-teman saya seperti itulah. Lalu saya jatuh dalam banyak dosa. Ketika saya sudah hancur, iblis datang. Iblis berkata, nggak ada yang sayang kamu, orang tuamu juga nggak peduli kamu, mati aja, bunuh diri. Ya, lalu saya pikir, iya juga ya, ngapain saya hidup? Setan bilang, toh juga masa depanmu hancur, mau ngapain kamu hidup? Lalu saya tiap hari mulai kepikiran untuk bunuh diri. Apalagi waktu ada satu teman di SMA mati bunuh diri, saya lihat, iya ya enak juga mati. Buat apa saya hidup? Dan akhirnya, ya waktu itu saya menghadapi satu masalah yang cukup berat. Ya tidak ada jalan keluar, rasanya disitulah saya sudah nekat. Saya tulis surat buat orang tua saya bilang saya minta maaf, ini keputusan terbaik yang saya buat, mengakhiri hidup. Karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengerti saya, mami papi juga nggak ada yang mengerti saya. Ya, saya juga nggak tahu kenapa saya dilahirkan. Ya, saya cuma dipukuli, kalau saya pulang malam jam 2 dipukul. Ya, saya besoknya nggak pulang jam 2, saya pulang jam 3. Dipukulin lagi, saya bilang bunuh aja sekalian. Kenapa nggak bunuh saya? Saya kan nggak pernah minta lahir. Pemberontakan di dalam jiwa. Dan akhirnya saya tahu tidak ada seorang pun yang bisa mengubah manusia kecuali Tuhan. Makanya kita semua harus berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Nggak cukup engkau menjadi Kristen, tapi engkau harus ketemu Tuhan. Lalu akhirnya saya di situ mau bunuh diri. Cuma satu pertanyaan saya, Tuhan, sebelum saya bunuh diri, oke, saya percaya Tuhan itu ada. Karena orang yang paling bodoh di dunia ini adalah orang yang tidak percaya Tuhan. Kita lihat alam, kita lihat tata surya itu diatur begitu luar biasa, bumi berputar pada porosnya. Kita lihat manusia itu hidungnya satu, matanya dua, mulut satu, tapi nggak ada yang sama, DNA-nya berbeda. Itu semua harusnya kita tahu dan percaya bahwa ada satu kuasa yang mengatur semua itu, dan itu namanya Tuhan. Ada kuasa itu. Saya percaya, oke Tuhan, aku percaya Kau ada. Tapi pertanyaan saya yang berikutnya, di dunia aja, di Indonesia ada 5 agama yang diakui. Nah, Tuhan yang mana yang benar? Dan saya berkata, Tuhan, sebelum saya mati bunuh diri, saya pengen ketemu Tuhan yang menciptakan saya itu. Tunjukkan dirimu kepada saya. Kenapa Kau ciptakan saya ke dunia? Cuma untuk berdosa. Lalu saya mati bunuh diri, lalu saya masuk neraka. Terus Engkau puas? Kurang kerjaan memang Kau Tuhan. Dan saya percaya itu adalah sebuah pertanyaan yang mungkin dipertanyakan di luar sana. Lalu akhirnya saya bilang, Tuhan, sebelum saya mati tunjukkan dirimu kepada saya. Ya, dan akhirnya malam itu saya nangis di kamar saya dalam kehancuran, merasa nggak ada yang sayang, tidak ada yang peduli. Dan akhirnya saya di situ menangis, ya, sambil saya bilang, siapa Engkau Tuhan? Malam itu saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tuhan datang dalam diri saya secara pribadi.
1 jam saya dilawat Tuhan, saya menangis, dari mulut saya nggak bisa berhenti berucap Yesus. Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang akan menyebut Yesus Tuhan kalau bukan karena pekerjaan Roh Kudus. Dan Alkitab juga berkata jika Roh Kudus turun atas seseorang, maka Roh Kudus akan menginsyafkan orang itu akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Malam itu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya tidak bisa berkata apa-apa, saya hanya menangis. Dan sambil terus memanggil nama Yesus ketika dia datang dalam hidup saya secara pribadi. Singkat cerita, besoknya saya cari gereja, nggak ada pikiran mati lagi. Yang ada dalam benak saya hanya saya pengen kenal Tuhan Yesus. Saya cari gereja pakai baju senam dari rumah, saya cari gereja, saya ikut ibadah. Saya dikasih Alkitab, saya pulang, saya baca Alkitab 1 hari 6-7 jam. Saya baca di kamar mandi, saya baca di kamar, karena saya takut ketahuan papi saya. Papi saya punya pedang panjang 1,5 meter di bawah kolong tempat tidur. Dia punya pistol di lemari. Jadi saya ketakutan setiap hari kalau sampai papi saya tahu, abis saya ini dibunuh. Tapi akhirnya saya mulai mengalami perubahan hidup. Benar apa yang Rasul Paulus katakan, bahwa apa yang dulu kuanggap keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus Tuhan itu lebih berguna dari segala-galanya. Dulu saya senang kalau saya keluar malam, saya dugem, itu merupakan keuntungan dulu. Tapi ketika saya menerima Yesus, benar yang Rasul Paulus bilang, apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalan akan Yesus Kristus itu lebih berguna dari segala-galanya. Jadi kalau ada orang menyebut dirinya Kristen, tapi dia masih senang dugem, itu belum ketemu Tuhan. Ya, belum ketemu Tuhan. Ada orang menyebut dirinya Kristen, tapi hidupnya belum berubah, itu belum ketemu Tuhan. Karena semua orang yang berjumpa secara pribadi dengan Yesus, hidupnya pasti berubah. Saya terus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan setiap hari lewat firman. Setiap ayat yang saya baca, saya ingin lakukan. Jadi akhirnya saya mulai bertobat tanpa saya sadari. Saya mulai berubah. Tadinya saya ini orangnya kasar, tukang berantem sama adik saya yang laki-laki, lebih tinggi dari saya, badannya tatoan. Saya kalau berantem pukul-pukulan pakai tangan. Tapi ketika saya bertobat terima Yesus, saya baca Alkitab, jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya mulai belajar mempraktekkan firman, saya lepaskan pengampunan. Ya akhirnya saya mulai berubah. 1 tahun saya sembunyikan iman saya. Akhirnya ketahuan kakak saya dan dia ancam, dia mau kasih tahu papi saya. Di situ saya berdoa, Tuhan, kalau sudah waktunya memang saya harus ngaku kepada keluarga saya tentang iman saya. Ya Tuhan beri saya kekuatan. Ketakutan terbesar di hidup saya adalah ketika saya harus ngomong Yesus di depan keluarga saya. Karena yaitu artinya saya mati. Saya bergumul 3 bulan saya doa puasa. Ya saya bilang Tuhan kasih saya satu keberanian aja untuk ngomong. Karena Alkitab berkata dengan hati orang percaya, dengan mulut dia mengaku, maka dia akan dibenarkan dan diselamatkan. Saya harus mengaku Yesus dari mulut saya. Setelah 3 bulan saya doa puasa, akhirnya saya dapat kekuatan. Saya menghadap papi saya bilang, Pak, saya minta izin, mau kemana? Mau ke gereja. Papi saya kaget di situ, dan satu kalimat yang terucap dari mulutnya ketika dia tahu saya minta izin mau ke gereja, saya bilang, saya sekarang Kristen, Pak, saya bukan Debbie yang dulu. Satu kalimat yang keluar dari mulutnya, dia bilang gini, oh, ini penyebabnya, makanya akhir-akhir ini papi lihat kamu jadi aneh. Memang semua orang yang berjumpa dengan Tuhan Yesus harusnya jadi pertanyaan saya, sudah anehkah saudara? Hampir aneh ya, tapi jangan aneh, jangan aneh-aneh. Kenapa aneh? Dulu merokok, ketemu Yesus nggak merokok lagi. Amin. Dulu pemarah, ketemu Yesus penuh sukacita, damai sejahtera. Dulu sukanya galau.com. Ya, sekarang ketemu Yesus damai sejahtera. Ya, dulu pelit, nggak usah angkat tangan. Yang pelit jangan angkat tangan ya. Orang kikir nggak masuk surga loh. Alkitab bilang ya, banyak orang Kristen kikir. Ya, nggak usah angkat tangan. Saya tahu dari wajah-wajahnya di sana.
Kalau saudara mau lihat pembelaan Tuhan dalam hal keuangan, banyak-banyaklah menabur, ya, menabur. Lihat orang yang berkekurangan di sekelilingmu, lihat pekerjaan Tuhan. Ya, saya sudah mengalami itu. Apa yang saya katakan, saya alami. Saya bukan berteori, karena saya sudah mengalami, makanya saya ngomong. Ya, dan akhirnya Pak bisa bilang, oh itu penyebabnya, makanya kamu jadi aneh. Kamu tunjuk tetangga mana yang pengaruhin kamu jadi Kristen. Tetangga saya orang Kristen semua, tapi yang ngajarin saya judi mereka. Hello. Ya, itulah kekristenan yang sesungguhnya. Dan akhirnya saya di situ diancam mau dibunuh. Papi saya bilang, papi tidak main-main ya. Kamu tahu papi ngomong, kamu jangan bikin malu keluarga. Ya, kamu pilih ya sekarang. Ya, pokoknya kamu kembali. Lalu saya disuruh mendalami agama, tapi saya justru dikuatkan dari setiap ayat-ayat yang saya baca. Singkat cerita, 1 tahun, ya, lalu akhirnya saya tahun 96, ya, saya bulan Desember, saya akhirnya ngomong ke papi saya. Dia panggil saya, dia bilang, papi lihat kamu nggak bisa berubah. Papi tahu kamu nggak keluar rumah, saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh terima telepon, saya nggak boleh ada teman datang. Dia bilang, papi tahu kamu nggak bisa berubah lagi. Jadi sekarang papi kasih kamu pilihan. Kalau kamu mau kembali ya ke agama, papi terima kamu jadi anak. Tapi kalau kamu tetap di Kristen, ya lebih baik kamu angkat kaki dari rumah ini dan jangan anggap kamu punya keluarga. Dan satu lagi, jangan bawa ijazahmu pergi. Sebab yang sekolahin kamu itu aku. Ya, saya mau lihat kamu pergi tanpa ijazah. Saya mau lihat Yesus kasih makan kamu pakai apa. Saya nangis, saya masuk di kamar, saya bilang, Tuhan, berat buat saya untuk tinggalin keluarga karena saya nggak tahu mau hidup pakai apa, apalagi nggak bawa ijazah. Saya mau kerja di mana? Saya mau makan apa? Tapi saya bilang, Tuhan, jangan biarkan aku keluar dari rencanamu. Karena saya percaya kebahagiaan di hidup saya hanyalah ketika saya hidup dalam kehendak Tuhan. Itu aja, bukan waktu saya punya rumah banyak, punya mobil. Kebahagiaan bagi saya adalah ketika saya hidup dalam rencana Tuhan. Lalu akhirnya saya masuk di kamar, saya berdoa, saya buka ayat, langsung dapat. Ting, ayat itu muncul. Berbahagialah kamu jika karena namaku, kamu meninggalkan ayahmu, ibumu, rumahmu, ladangmu, pekerjaanmu, karena engkau akan memperolehnya lipat kali ganda. Waduh, saya bilang, Tuhan, ya nggak kayak gitu juga kali. Ya masa saya tinggal benar-benar disuruh pergi. Tapi akhirnya saya pamit ya sama mami, sama papi saya. Waktu itu papi saya sangat shock, dia pikir saya nggak akan melakukan itu. Sebelum saya pergi, dia sempat berlutut di kaki saya, dia merendahkan diri. Bayangkan papi saya itu sangar banget, orangnya badannya besar, tinggi, punya ilmu kebal. Dia berlutut di kaki saya, dia bilang, baby, papi merendahkan diri, tolong kamu pikir lagi, ya, kembali ke agamamu. Saya peluk dia, saya bilang, saya sayang papi, tapi saya tidak bisa tinggalkan Yesus. Karena saya sudah mengalami Tuhan secara pribadi. Rasul Paulus berkata, semua orang yang berjumpa dengan Yesus, dia tidak bisa dipisahkan lagi. Entah karena aniaya, entah karena kelaparan, entah karena apapun. Orang yang sudah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan tidak mungkin bisa dipisahkan dari Kristus. Apalagi cuma karena jodoh. Ya. Akhirnya saya tinggalkan rumah dari kota Poso, saya dari Poso, ya, lalu saya ke kota Palu. Di Palu itu 7 jam perjalanan naik bus. Sampai di Palu, saya nginap di kos-kosannya sepupu saya. Dia ngekos satu rumah, anak-anak kos itu kuliah. Untuk bisa dapat tinggal gratis dan makan di situ, saya cuci baju anak kos, saya nyapu, nyetrika, masak, saya bersih-bersih. Tapi nggak digaji, cuma untuk dapat tempat tinggal. Kadang lagi cuci baju dan nggak pakai mesin cuci, pakai tangan. Nah, kadang lagi cuci baju, iblis datang ngomong, goblok. Jadi Kristen, jadi pembantu. Pulang ke keluargamu, di sana bajumu yang cuciin pembantu. Tinggalin Yesusmu, sangkal dia. Ngapain kamu ikut Yesus jadi pembantu? Saya pernah merasakan hidup tanpa uang 1 sen pun, tanpa ada satu orang pun yang bisa saya jadikan sandaran hidup. Itu saya pernah mengalami. Gak punya siapa-siapa, dan di situ saya hanya punya Tuhan. Ya, makanya kalau orang itu bertanya,
Kenapa ibu bisa kuat? Ya, Bapak Ibu, saya percaya penderitaan, aniaya, pergumulan itu akan membuat imanmu kuat. Tapi banyak orang Kristen tidak mau yang namanya pergumulan. Apalagi di tempat seperti ini, kayaknya nggak ada pergumulan ya. Banyak ya. Ya, saya tadi mampir ke rumahnya Pak Pendeta ya. Enak banget ya Pak di sini ya, udah kayaknya deket sorga. Ya, sepi, gak ada suara, lihat ke bawah bagus pemandangannya gitu ya. Ya jadi hati-hati loh Bapak Ibu ya, orang tuh kadang di tempat yang nyaman itu jadi suam-suam kuku loh. Ya kalau di Indonesia itu kan masih penuh pergumulan ya. Kita aman-aman, tetangga berantem beribut, penuh kacau gitu ya. Lalu belum lagi sakit, mikir berobat mahal, ya segala macam banyak pergumulan lah. Kalau di sini tuh kayaknya ya, tapi saya berdoa biar Bapak Ibu jangan terlalu nyaman. Jangan terlalu nyaman, bahaya. Ya, kenyamanan itu musuh terbesar dari iman. Ya, orang kalau sudah terlalu nyaman nggak bertumbuh lagi imannya. Maka saya doakan nih yang tidak ada masalah biar ada masalah. Bilang amin dong. Ya, puji Tuhan ya, kalau pendeta lain kan doakan supaya nggak ada masalah toh. Ya, saya doakan supaya ada masalah. Jangan takut dengan yang namanya masalah. Ya karena masalah itu akan mendewasakan iman kita. Saya di proses 1 tahun saya cuci baju, saya doa puasa, kadang terpaksa karena nggak ada makanan. Anak kos itu makan buat dirinya sendiri. Ya kalau ada sisa saya makan, kalau enggak ya saya puasa. Kadang saya puasa, saya berdoa, Tuhan sampai kapan nasib saya seperti ini? Tuhan tunjukkan, Tuhan saya mau kerja apa aja tapi nggak ada ijazah. Ya, saya baru tahu sekarang kenapa Tuhan angkat saya menjadi YouTuber. Karena nggak ada ijazah saya. Hanya jadi YouTuber yang cocok ya. Dan akhirnya saya berapa kali doa puasa, saya berdoa, saya dapat penglihatan. Saya berdiri di depan puluhan ribu orang. Saya berkhotbah dan Tuhan bicara, satu saat itu akan terjadi. Kamu akan pergi ke bangsa-bangsa, pulau-pulau akan menantikan pengajaranmu, bangsa-bangsa menantikan pengajaranmu. Lihat, saya nangis melihat penglihatan itu, begitu amin yang saya lihat pakaian kotor. Kayaknya kok nggak nyambung ya. Saya bilang Tuhan ini apa gitu ya. Nggak langsung terjadi, tapi Alkitab bilang kalau engkau mendapat penglihatan nantikanlah itu, sebab itu sedang menuju kepada penggenapannya. Saya hanya imani, tapi hari ini saya mau berkata semua itu terjadi. Setiap hari saya live streaming di jam 5 pagi di channel saya, itu yang nonton hampir 100.000, 75 kadang 95.000 setiap pagi. Setiap malam jam 8 malam 50 ribuan. Ya, setiap hari. Itu saya berdiri, saudara bisa bayangkan kalau untuk gereja menyediakan gedung 100.000 orang, itu butuh gedung sebesar apa? 50.000 lah. Ya, saya ke Amerika, kita nonton opera. Saya bilang sama suami saya, ini gedungnya kapasitasnya berapa ya? Teman saya yang orang Amerika bilang, ini 4.000 Bu. Padahal saya duduk di atas, lihat ke bawah, ini hanya 4.000. Gedungnya segini, iya. Tuhan tuh ngomong, bayangkan mesbah doamu setiap malam tuh yang nonton 50.000. Kalau di gedung itu berapa besar gedung itu? Saya baru menyadari, iya ya. Hari ini bagaimana orang meminta jadwal bangsa-bangsa, pulau-pulau. Saya sama suami itu kadang bingung, kemarin suami bangun ini, kita di mana ini ya? Sampai kayak gitu loh. Bayangkan, kadang bingung kita bangun di mana? Ya, karena saya pernah sarapan di Jakarta, ya makan pagi di Jakarta, makan siang di Lampung, makan malam di Bangkok. Itu pernah terjadi karena pelayanan. Itu sering banget. Suami saya kaget banget, kita terlambat pesawat loh. Saya bilang, kenapa? Kita ini sudah landing, ini udah tidur di hotel. Gitu ya. Saking kita nih kemana-mana terbang terus ya. Tapi saya bersyukur akhirnya saya dari kota Palu itu saya terpanggil masuk sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab di Makassar, ya. Lalu saya mulai pelayanan. Saya ketemu dengan suami saya di Solo. Waktu saya pelayanan di Solo, jadi saya bukan jadi Kristen. Banyak orang bilang, oh Devi Bastia itu kan jadi Kristen karena suaminya Kristen. Enggak,
Saya pelayanan dulu, saya sekolah Alkitab, lalu saya diutus ke Solo. Dulu saya berpikir, Tuhan saya nggak mau menikah, saya sama Tuhan sudah cukup. Saya nggak mau salah menikah, saya bilang, ya, karena saya banyak konseling ibu-ibu yang rumah tangganya kayak neraka. Ya, jadi aduh saya tiap malam terima telepon, Bu suami saya pergi 3 bulan hilang. Udah Bang Toyib ya, itu pas istrinya Bang Toyib ya. Jadi saya takut menikah, ya. Jadi saya waktu itu aduh ya ada yang konseling, Bu saya dipukulin suami saya babak belur, Bu suami saya pelit. Aduh jadi saya tuh waktu belum menikah di sekolah Alkitab saya konseling kan. Dan begitu saya bilang Tuhan saya nggak mau nikah, saya sama Tuhan saya sudah cukup. Tapi satu kali waktu saya lagi berdoa Tuhan tuh bicara, Tuhan bilang kamu terlalu cantik untuk tidak menikah. Masalah buat lo. Dan saya mulai berkata, oke Tuhan, kalau memang saya menikah, saya minta jodoh. Ya, saya nggak cari pacar, saya cari jodoh. Dan saya minta suami saya itu adalah orang yang akan menggenapi rencana Tuhan dalam hidup saya. Jadi pernikahan itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Ya, bukan untuk hawa nafsu. Banyak orang Kristen itu nikah karena nafsu toh, untuk keinginannya. Tapi saya berkata biar pernikahan saya itu untuk menggenapi rencana Tuhan. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya dengan suami saya orang Solo. Yang kami ini seperti botol ketemu tutup. Dulu saya penulis, saya bikin tulisan, suami saya yang desain majalah. Saya syuting, suami saya yang syuting, dia yang awal pandemi saya itu dapat suara Tuhan sebelum pandemi. Tuhan tuh bilang begini, cepat ambil alih dunia media untuk pekabaran Injil. Saya bilang ke suami saya, Tuhan tuh ngomong begini sama saya. Karena Tuhan bilang, tahun depan aku akan berikan kamu tuayan bangsa-bangsa. Dan bukan hanya tuayan bangsa-bangsa, tapi berkat bangsa-bangsa. Siapa yang tahu kalau akan terjadi pandemi? Nggak ada yang tahu. Tapi saya mau taat sama Tuhan. Saya bilang sama suami saya, Tuhan suruh ambil alih media. Kata suami saya, kalau media berarti TV. Ya sudah, ayo kita tanya-tanya ke stasiun TV swasta di Jakarta. Ada beberapa teman yang kerja di sana. Saya tanya, kalau saya siaran di TV itu gimana ya? Ibu, satu episode 6 juta. Jadi kalau ibu mau syuting itu harus minimal ada 10 episode. Jadi 60 juta. Terus saya tanya, itu sudah pasti ditayangkan? Belum. Nanti dilihat dulu. Kalau bagian editingnya bilang nggak layak tayang, ya tidak tayang. Jadi saya sudah bayar 60 juta, tapi belum pasti tayang. Iya, ya saya mundur perlahan ya. Karena saya pikir, duit dari mana 60 juta? Kedua, udah bayar nggak tayang, buat apa? Sekarang stasiun TV itu mengejar-ngejar saya terus. Bu, please kita kerjasama. Ibu mau minta tayang berapa kali? Ibu minta fee-nya berapa? Nanti kami akan pertimbangkan, Bu ya. Saya bilang saya berdoa dulu. Lalu akhirnya saya mundur. Saya bilang sama suami, ya kalau Tuhan bicara begitu kita harus nanggap apa ya apa. Saya belum nge YouTube. Akhirnya saya pelayanan di Bali, ya saya ajak mami saya, kami janjian ketemu satu keluarga di satu kafe. Saya datang sama mami saya lihat mereka itu ada meja begini, ada peralatan, lalu pakai drone, mereka syuting di situ, banyak kamera. Saya tanya sama produsernya, Pak ini lagi bikin apa? Kami lagi bikin TV Bu, di mana? Di YouTube. Oh, bisa itu bikin TV di YouTube. Oh sekarang semua sudah beralih ke YouTube Bu, artis-artis semua mulai beralih ke YouTube. Oh saya bilang berarti saya bisa ya, itu 2019. Saya bisa ya, dia tuh liatin saya dengan muka yang ngajak berantem. Dia lihat saya sambil gini, ya semua juga orang bisa tergantung konten, ibu punya konten apa? Saya bilang biasa aja, keles. Karena dia lagi buka-buka YouTube, kan ada beberapa gereja yang angkatin khotbah-khotbah saya di YouTube. Saya bilang, coba ketik nama saya di YouTube. Siapa? Ketik aja Dewi Basjir gitu. Dia ketik, oh ibu pendeta. Iya. Oh ini ada khotbah ibu yang nonton 100.000. Berarti ibu sudah punya nama di YouTube. Bikin aja. Baru dia mukanya tersenyum. Jadi saya pulang, saya ngomong ke suami, aku tahu YouTube. Suami saya gini, apalagi ini, apalagi. Ya itu yang Tuhan ngomong. YouTube itu harus pakai peralatan. Enggak, itu produsernya ngomong pakai iPhone udah cukup.
Kita cari pencahayaan pakai matahari aja dulu. Akhirnya saya mulai khotbah apa adanya waktu itu, ya pakai handphone. Lalu pandemi datang, 2020 pandemi datang. Saya tidak menyangka bahwa itu adalah waktu Tuhan buat kami, ya, dan gereja tutup, orang nggak boleh beribadah, ya. Channel YouTube saya bertambah satu hari 1000 subscribe, satu hari. Kok nggak wow ya? Saudara pikir gampang cari subscribe? Buat orang yang punya channel YouTube itu susah loh, dia ngerti itu cari subscribe satu aja sulit loh. Gitu dong, ya. Dibilang sehari nambah 1000 dia majar, wow, ya. Dan akhirnya saya melihat disitulah Tuhan, ya. Waktu awal pandemi, jujur kami, saya dan suami kami ini hidup benar-benar hamba Tuhan. Tidak ada yang menggaji kami. Kami hidup dengan iman. Makanya kami kalau mau beli apa-apa itu nggak bisa kredit bank. Karena setiap kali mau ambil rumah, mau beli mobil kredit ditanya, Bu, slip gajinya ada? Saya bilang gajinya ada, slipnya nggak ada. Kok bisa ada gaji nggak ada slip? Saya bilang soalnya gajinya dari surga, Mas. Terus slipnya dengan iman. Kalau ada iman ada slip, kalau tidak ya tidak. Dia bilang, waduh maaf ya bang, tidak terima slip dengan iman, Bu. Karena kebetulan bos kita belum beriman. Jadi ya repot ya. Jadi ya sudah, akhirnya ketika kami pandemi datang, saya tuh baru menyadari kita ini terlalu berani ya selama ini hidup tanpa gaji. Itu baru terasa ketika pandemi, nggak ada tabungan. Memang hidup kita hanya karena kasih karunia. Lalu saya bilang sama suami, gimana ya? Semua berhenti, nggak ada penghasilan, dan kita nggak tahu sampai kapan. Saya juga nggak punya tabungan, saya nggak punya investasi emas batangan. Saya punya Mas Daniel nih, 80 kilo. Tapi dijual nggak laku tuh. Makin berat timbangan, makin turun harga. Mas Jawa itu, Mas Jawa. Jadi saya tuh bingung, Tuhan kita mau ngapain? Akhirnya ya di situ saya bilang sama suami gini, apapun yang terjadi, kita jangan pernah salahin Tuhan. Yang terburuk adalah kita jual rumah di Jakarta, kita kembali ke Solo, karena memang kita tuh dari Solo. Kita jual rumah di Jakarta, kita pulang ke Solo. Bersyukur ada rumah yang bisa dijual. Bersyukur. Seringkali manusia itu lupa bersyukur. Saya bilang dulu kita nggak punya rumah, nggak punya mobil. Sekarang punya rumah, punya mobil, bisa dijual. Dulu nggak ada yang bisa dijual. Kita bersyukur. Tapi ternyata Tuhan itu sanggup membalikkan keadaan. Ya, semudah hanya Dia berfirman. Saya melihat ketika di tengah masa pandemi, Tuhan mulai memberkati. Yang tadinya kami mau jual rumah, nggak jadi jual rumah, kami malah beli rumah lagi di Jakarta. Di tengah masa pandemi, saya bangun studio, ya, saya bangun studio DBTV di Jakarta. Di tengah masa pandemi, kami bisa membangun puluhan gereja di desa-desa. Ya, itu semua karena Tuhan, bukan karena kami. Apa yang nggak pernah kami lihat, itu yang Tuhan sediakan. Bahkan hari ini, ya, kami sedang menyelesaikan satu pembangunan sekolah Alkitab di Bandungan, di Semarang. Satu kerinduan kami menyekolahkan gratis orang-orang miskin dari desa supaya mereka sekolah jadi hamba Tuhan, mereka kembali ke desa-desa untuk membangun kerajaan Allah di sana. Karena ya saya melihat bagaimana desa-desa bahkan kantong-kantong Kristen sekarang mulai dihijaukan, Pak. Itu yang menjadi kerinduan kami. Dan hari ini saya mau bersaksi kepada saudara, kami sangat diberkati luar biasa. Apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang nggak pernah kita dengar, itu yang Tuhan sediakan. Ya, jangan pernah takut ikut Tuhan. Ya, yang penting adalah hidup kita berubah, iman kita benar. Ya, jangan sampai saudara itu cuma hanya menjadi sekedar percaya Yesus. Karena Alkitab berkata di dalam Yakobus, engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik. Tapi setan juga percaya. Jadi kalau level imanmu hanya sampai dipercaya, berarti engkau satu level sama. Ya, Yakobus kan bilang, engkau percaya hanya ada satu Allah, itu baik.
Tapi setan-setan juga percaya akan hal itu. Jadi kalau engkau cuma sampai dipercaya aja, berarti level imanmu satu level sama setan. Ya, saya takutnya setan lebih rohani daripada saudara. Ya, orang sekarang itu kan apa-apa selain setan ya. Selingkuh di Indonesia, di sini nggak ada. Di Jakarta orang selingkuh, saya bilang kenapa kamu selingkuh? Gara-gara setan, Bu. Setan yang lihat dia ngomong gini, enakan lu sial di gua ya. Ya sampai setan itu bingung loh. Ya setan protes sama Tuhan, Tuhan saya udah nggak mau jadi setan. Tuhan bilang kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya dia sembunyi di gudang-gudang tua, dicari pakai kamera. Mau dibikin konten. Karena kalau setan-setan banyak yang nonton. Ya jadi kalau engkau berkata engkau hanya percaya, setan juga percaya. Ya tetapi apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya nih. Setan percaya hanya ada satu Allah, kita juga percaya. Tapi yang membedakan, kita melakukan firman Tuhan. Setan tidak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Kita melakukan kehendak Bapa, makanya ketika Yesus datang kedua kali, dia nggak tanya kamu dari aliran mana. Dia nggak bilang yang GBI baris sebelah kanan, yang Katolik di tengah, yang HKBP di sini, yang KJKJ di sini. Enggak. Dia bilang mana kamu yang melakukan firman-Ku. Amin. Jadi titiknya menjadi Kristen itu yang paling esensi adalah kita menjadi pelaku firman. Kalau Tuhan bilang lepaskan pengampunan, lepaskan. Jangan kau simpan pahit hatimu lama-lama. Saya sering berkata, banyak orang Kristen duduk di gereja tiap minggu tapi sakit jiwa. Waktu engkau marah, engkau benci orang, engkau tertekan hatimu, engkau sedang sakit jiwa. Bayangkan ada orang sakit jiwa kawin dengan laki-laki yang sakit jiwa juga. Maka rumah tangganya bermasalah. Tanda-tanda orang sakit jiwa itu apa? Dikit-dikit tersinggung, apa dikit marah, ya apa dikit ngamuk. Itu tanda jiwamu sakit. Ya, tapi masih stadium awal. Kalau sudah lari-lari di jalan itu udah korslet. Di sini nggak banyak tapi ya, saya nggak lihat ada orang lari di jalan atau di rehab langsung ya Pak. Di Indonesia banyak. Ya jangan sampai kita ini jadi Kristen tapi sakit jiwa. Makanya Alkitab berkata buang amarah, kebencian, dendam, iri hati, ya semua perkara-perkara yang ada dalam jiwa itu yang nggak beres buang. Supaya kita ini jadi orang yang jiwanya sehat. Ya, enggak apa dikit marah, apa dikit meledak. Ya, suami istri kalau berantem 3 hari 3 malam enggak bicara. Enggak usah angkat tangan. Ada di sini? Engkau perlu periksa jiwamu. Ya, cepat cari dokter jiwa. Jangan-jangan jiwamu sakit. Kalau jiwamu sehat, ya marah sebentar aja. Habis itu perintahkan pada jiwamu, hei jiwaku, mengapa engkau gundah gulana? Jangan marah, pujilah Tuhan. Amin. Ngomong kepada jiwamu. Saya sama suami punya komitmen berantem 5 menit cukup. Ya, dulu awal-awal susah karena saya sakit jiwa. Saya masih membawa kepahitan terhadap papi saya ketika saya menikah dengan suami saya. Padahal saya hamba Tuhan loh. Jadi ketika marah, saya pergi dari rumah. Saya benturan kepala saya ke tembok, ya sampai seperti itu saya pukulin diri saya, sakit jiwa kan, tapi saya hamba Tuhan, nggak ada yang tahu. Di luar orang tahu saya khotbah bagus, tapi kasihan suami saya dia tertekan. Dia bilang Tuhan saya mengharapkan rumah tangga yang seperti surga, tapi kenapa neraka yang saya dapat? Dan akhirnya Tuhan lepaskan saya lewat suami saya, puji Tuhan saya disembuhkan luka batin saya. Sejak saat itu, saya nggak pernah marah-marah, saya nggak pernah pergi dari rumah, saya nggak pernah pukul anak. Dulu saya pukul anak, saya stres, jiwa saya bermasalah. Tapi ketika saya disembuhkan Tuhan, saya berubah. Dan ternyata saya dapati, ya masih banyak orang yang sakit jiwa, dia kepahitan, dia nggak bisa lepaskan. Ya akhirnya dia dalam rumah tangga bermasalah, ya dalam pernikahan bermasalah. Tapi saya berdoa ya supaya saudara di sini semua jiwanya sehat. Waktunya udah habis ya Pak? Belum ya?
Jadi ya Bapak Ibu ya, mari Alkitab berkata begini, barang siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Mari kita ini sama-sama menjadi ciptaan baru. Artinya apa? Pola pikir kita dibaharui, kita diubahkan. Ketika saya bertobat, Tuhan ubahkan semuanya. Semua. Dari cara pikir, cara berkata, dulu saya kasar, kalau ngomong itu menyakitkan. Ya, tapi ketika Tuhan mengubah saya, ya Tuhan ubah. Dari cara berpikir, cara bicara, sampai cara berpakaian itu diubah Tuhan. Ya, semua Tuhan ubahkan. Dan saya berdoa supaya kita semua menjadi Kristen yang benar. Ya, itu tadi jangan sampai setan lebih rohani dari kita. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Sorga itu mulia. Sorga itu hanya bagi orang-orang tertentu saja. Tidak semua orang Kristen bisa masuk sorga. Saya selalu kasih perumpamaan. Saudara mau masuk ke istana presiden itu nggak gampang, bahkan nggak mungkin. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke sana. Itu hanya istana presiden yang ada di dunia. Sorga itu lebih mulia daripada istana presiden. Ya, lalu nggak mungkin orang-orang yang tidak berkenan bisa masuk ke sana. Kalau hari ini engkau berkata, saya nggak bisa melepaskan diri dari dosa. Alkitab berkata, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian ada dalam dirimu. Roh itu sanggup melepaskan kita dari ikatan dosa. Bayangkan loh, roh yang membangkitkan Kristus dari kematian itu ada dalam diri saudara dan saya. Itu roh berkuasa nggak? Sangat berkuasa. Roh Kudus itu berkuasa. Roh Allah itu ada dalam diri kita. Kalau roh itu sanggup membangkitkan Kristus dari kematian, tidak mungkin dia nggak bisa lepaskan kita dari kenajisan, percabulan, rokok, kepahitan, amarah. Itu nggak mungkin. Ya, jangan sampai jiwa kita. Saya satu kali ya datang bertamu ke rumah satu orang ibu. Dia bilang, Bu Dewi, nanti bisa ke rumah nggak doain saya? Oh bisa Bu. Saya datang lah ya. Yang temuin saya di depan kakaknya. Dia bukain pintu, dia tanya, cari siapa? Saya bilang cari ibu ini. Itu kakak saya. Saya boleh ketemu? Dari mana? Saya Dewi, saya pendeta Mbak Tuhan. Oh, situ pendeta? Iya, ibu itu ada nggak? Lagi mandi. Masuk, duduk. Dalam hati saya, saudara lihat orang gini gila nggak? Sakit jiwa kan? Banget kan? Saya duduk ya, terus dia bilang, oh jadi situ pendeta? Saya bilang iya. Berarti situ punya kuasa dong? Maksudnya apa ya? Dalam hati saya, maksudnya Bu, berarti situ bisa baca saya, bisa baca orang. Saya bilang kalau ada tulisannya saya baca. Kalau nggak ada bagaimana saya baca? Ya, tapi saya ngerti sih maksud dia. Maksudnya dia bisa terawang dia nggak gitu ya. Jadi saya bilang, iya Bu, kenapa? Situ bisa baca saya. Ya kan Alkitab bilang gini loh. Hati itu mencerminkan wajah, wajah mencerminkan hati. Model orang kayak begini, pasti hatinya penuh kepahitan, pasti penuh yang busuk. Makanya yang keluar di luar juga busuk. Ya kan, apa yang keluar, apa yang ada dalam hati itu kan keluar melalui kata-kata, melalui wajah. Gampang aja saya baca hatinya, orang modelnya begini. Saya bilang, maaf ya, maksud ibu saya suruh menebak ibu. Iya, situ bisa baca saya. Saya agak sedikit menjauh dari kursi ya, untuk membaca dia. Karena ini orang sakit jiwa, bahaya ini. Ya, saudara harus memperhatikan keamanan saudara sendiri. Melayani orang-orang itu ya banyak hal yang aneh-aneh. Saya menjauh sedikit, saya lihat aman pas bunga jauh. Lalu saya bilang maaf ya Bu, kalau saya bisa ini, ibu orangnya penuh kepahitan. Hati ibu tuh banyak amarah, kekecewaan. Dua aja ini, kalau dia dijamah Roh Kudus nangis. Kalau setan yang masuk, habis saya lari, saya ambil langkah seribu. Karena menghadapi orang sakit jiwa tuh hati-hati. Tiba-tiba dia nangis, bercucuran air mata, dia saya yes, Roh Kudus.
Ya dia bilang, iya Bu, yang nyakiti saya bukan orang jauh Bu, orang dekat. Dalam hati saya memang yang bisa menyakiti kita itu orang dekat. Saya nggak pernah layani orang gini, ibu kepahitan sama siapa? Sama sopir truk Bu. Nggak ada orang kepahitan sama sopir truk, nggak ada. Sama cleaning service Bu, nggak ada, karena dia nggak punya hubungan batin dengan orang itu. Yang bisa membuat orang sakit hati itu ya kita ketika punya hubungan semakin dekat, maka semakin bisa menyakiti. Jadi saya bilang, dia curhat akhirnya, orang dekat bukan yang keluarga sendiri. Ya udah saya belai dia, saudara. Bu, Tuhan mengasihi ibu. Wah, makin nangis, saudara. Nangis bercucuran. Tuhan sayang sama ibu, sekalipun orang tidak memperhatikan kita, tapi ada Tuhan. Saya mau berdoa ya buat ibu. Saya doakan, dia nangis, malah dia jadi pasien pertama saya. Kakaknya belum selesai. Saya doakan dalam nama Tuhan Yesus, nangis dia. Begitu habis nangis, loh, mukanya langsung beda. Dia bilang, terima kasih ya Bu Pendeta. Tadi kan, sabar, benar? Situ sabar. Ya, begitu habis didoakan, terima kasih ya Bu. Ibu namanya siapa? Saya mau jawab, situ. Begitu saya sakit jiwa ya. Terus saya sama saya, dia Bu, oh ibu mau minum apa Bu? Karena dia bertanya minum dengan muka yang kayak begitu. Saya jawab, saya bilang boleh kopi ya Bu. Oh iya sebentar ya Bu. Tapi kalau dia tanya, minum apa? Kopi apa? Jangan jawab, bilang aja udah kenyang. Saudara ngomong kopi, dia bikin kopi pakai sianida, matilah kau. Ya kenapa ada orang bikin kopi pakai sianida? Karena dia bikin dengan hati yang baik. Ngeri loh. Jadi saya jawab kopi boleh Bu. Oh iya sebentar ya Bu. Ih langsung berubah loh Bapak Ibu. Ternyata mungkin dia itu sudah lama tidak menangis. Ada orang-orang yang itu sudah lama tidak nangis loh. Orang itu kalau tidak nangis lama bahagia loh. Kapan terakhir Bapak Ibu nangis? Orang nangis itu perlu. Ya Anda nangis dalam hadirat Tuhan, nyanyi, meneteskan air mata. Karena air mata Tuhan ciptakan tuh untuk menyalurkan emosi. Waktu engkau nangis ada zat ya anti itu buang racun lewat air mata. Jadi saya melihat di situ orang-orang yang sakit jiwa karena kepahitan, amarah langsung beda loh. Begitu nangis, pelong jiwanya sudah tertekannya hilang, ya itu mukanya langsung berseri-seri. Ya makanya Bapak Ibu ya yang kelihatan dari muka-muka yang tidak tersenyum, ya cobalah tersenyum karena ya hati yang gembira itu obat yang manjur. Ya tapi ada orang senyum aja cuma. Jangan ya, hati yang gembira itu obat yang manjur. Kalau bisa carilah alasan untuk engkau tersenyum. Tapi jangan senyum sendiri. Itu gila ya. Mari kita ini sama-sama, saya rindu supaya ketika kita ngomong kita percaya Yesus, ya hidup kita juga diubahkan. Orang boleh melihat itu, bahwa kita sudah diubahkan. Nanti saudara baca, ya bagaimana engkau menjadi ciptaan yang baru. Baca Galatia pasal yang kelima di rumah, saudara baca. Di situ ada tentang keinginan daging, keinginan roh. Ya banyak baca Alkitab. Ya kenapa saya setiap hari pagi dan malam itu ngasih pembelajaran di YouTube. Saya biar di sini syuting loh. Nanti saya pulang saya di hotel syuting dulu buat tayangan nanti malam. Ya karena saya tahu begitu banyak orang diubahkan. Ya orang cerita Bu saya berubah, dulu saya merokok nggak bisa berhenti. Sekarang saya sudah berhenti rokok Bu. Ya puji Tuhan. Ya jadi jangan tanya di mana ayatnya Bu, tulisan di Alkitab dilarang merokok. Saya bilang ada di pom bensin. Baca itu di pom bensin. Jangan cari di Alkitab. Di Alkitab tidak ada. Di pom bensin besar. Ya tapi maaf saudara, kalau di pom bensin saja engkau tidak diterima, apalagi di surga. Ya saya kota begini di Jakarta. Ya kalau di pom bensin saja saudara tidak diterima, apalagi di surga. Begitu saya pulang lewat mall, ada orang Ambon kejar saya. Orang Ambon sangar. Dia teriak, Ibu Pendeta, Ibu Pendeta. Saya bilang, iya kenapa ya Pak? Tadi Ibu kota soal rokok kan? Wah ini pasti salah satu korbannya nih.
Saya bilang, iya kenapa Pak? Saya itu paling jengkel kalau ada pendeta khotbah-khotbah soal rokok. Emangnya saya beli rokok pakai uang pendeta? Saya bilang, jadi Bapak ini masalahnya apa? Bapak ngejar saya cuma mau ngomong itu. Tidak Ibu Pendeta. Tadi Ibu Pendeta bilang orang merokok di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di surga. Saya pikir-pikir masuk akal itu Ibu Pendeta. Kadang-kadang kita ini keluar kan nggak usah pakai bahasa-bahasa tinggi Pak. Orang nggak ngerti kalau terlalu tinggi bahasanya yang Ibrani, Yunani, naik pohon tidak mendarat. Ya jadi khotbah yang gampang-gampang saja. Dia bilang, saya pikir-pikir masuk akal itu Ibu. Sedangkan di pom bensin saya tidak diterima, apalagi di surga. Jadi Bapak itu masalahnya apa sekarang? Ibu, saya mau berhenti merokok. Ibu bisa doakan saya. Pak, biar mau saya tumpang kaki kau. Kalau kau tidak niat, tidak bisa. Itu bukan soal pendeta tumpang tangan Bapak. Terus Ibu ada tips supaya saya cepat berhenti? Ada Pak. Nanti kalau Bapak berhenti, iblis itu semakin menggoda. Bapak pasti dibujuk merokok terus. Tidak apa-apa, ambil aja rokoknya. Terus hidupin Ibu. Iya hidupin. Tapi waktu Bapak mau begini, balik. Apinya terbibir. Dibalik aja Pak, apinya kasih begini. Ya, nah nanti kan Bapak lakukan sehari 3 kali. Kalau bibirmu terbakar, melepuh sudah dong. Saya yakin Bapak berhenti merokok. Ya, tapi akhirnya dia berdoa saudara, dan ya puji Tuhan, ya banyak orang-orang bersaksi kepada saya, Bu saya sudah berhenti rokok, puji Tuhan. Ya sekarang, iya karena itu mengikat. Ya kalau saya cerita lagi ada satu kesaksian, ini terakhir boleh ya Pak? Masih ada waktu kan? Ini kita sampai jam berapa ibadahnya? Sampai jam 2 ya. Anda puas saya lemas. Jadi satu kesaksian terakhir nih ya, para imam musik mungkin bisa siap-siap. Saya pelayanan di daerah Tempena, kami seminar hamba Tuhan di sana. Tiba-tiba ada satu orang ibu datang, dia bilang, Bu Dewi saya mau bersaksi. Ceritanya saya kan ikuti ya khotbah-khotbah ibu di YouTube. Suami saya ini perokok, pemabok, peminum, penjudi, semua ada sama dia Bu. Yang namanya main perempuan apalah semua ada. Saya sampai berpikir waktu itu, aduh mau cerai kali ya, tapi tidak boleh bercerai. Akhirnya saya dengar khotbah ibu. Setiap hari saya berantem di rumah itu ya. Persoalan yang utama itu banyakannya apa Bu? Saya sudah bersihin rumah, itu abu rokok di meja, di lantai, abu rokok semua. Sampai saya tuh bilang sama dia, kamu kalau mau merokok nggak apa-apa, tapi makan sama abu-abunya, sama puntungnya, telan semua, supaya nggak kotor rumah. Itu jadi masalah Bu, dia ngamuk, dia ini akhirnya dia pergi. Sering terjadi pertengkaran. Satu kali saya dengerin khotbah ibu dan saya dengerin firman Tuhan berkata, hai istri, kalau engkau ingin memenangkan suamimu, menangkanlah dia tanpa perkataan, hanya dengan perbuatan. Lalu dia bilang, ini ayat firman Tuhan, benar apa enggaknya? Masa saya disuruh menangkan suami saya hanya dengan perbuatan tanpa perkataan? Dia bilang, tapi saya mau praktik ini. Ya, saya mau lihat, saya mau uji Alkitab ini benar atau tidak. Lalu dia mulai berdoa. Bukan hanya berdoa, dia berpuasa untuk suaminya. Pagi-pagi dia beresin meja, abu rokok, baru mau ngomong, ingat, tanpa perkataan. Dia beresin abu rokok, dia bilang dalam nama Yesus. Terakhir suamiku merokok kali ini dalam nama Yesus. Udah, dia mulai terjadi perubahan. Ketika dia berdoa dan dia berpuasa, itu Tuhan baru turut bekerja. Banyak ibu-ibu datang sama saya, Bu saya sudah berdoa buat suami saya Bu, tapi dia nggak berubah-berubah Bu. Engkau belum sungguh-sungguh berdoa, doamu belum terdengar di tempat yang maha tinggi. Cobalah kau berpuasa, tangisi suamimu, tangisi, jangan titip doa sama pendeta. Ya, jangan titip doa sama pendeta. Tidak ada pendeta mau menangis buat suamimu, apalagi saya. Ya, jangan Bu, doakan suami saya Bu, namanya Bambang. Tidak mungkin saya berdoa buat suamimu dengan tulus hati, karena saya tidak cinta sama Bambang. Ya, saya cinta sama suami saya. Jadi akhirnya dia menangis, dia berpuasa, Tuhan selamatkan suamiku. Waktu dia sungguh-sungguh berdoa dari hati, sorga turut bekerja. Apa yang terjadi? Satu kali malam-malam suaminya kerasukan. Lihat iblis ya. Sering kali yang kau lihat cuma suamimu, ternyata ada setan di dalam dirinya. Makanya Alkitab bilang peperangan kita bukan melawan darah dan daging, bukan orangnya, tapi roh jahat yang di dalam orang itu.
Jadi tiba-tiba suaminya kerasukan, malam-malam dia bilang, kamu berhenti dengerin khotbah, jangan dengerin hamba Tuhan, nggak usah baca Alkitab. Istrinya bilang, aduh saya lihat suami saya ini bukan dia Bu, matanya merah, ya saya takut, tapi saya harus hadapi. Lalu suaminya bilang, ambilin saya rokok. Istrinya tanya di mana? Dikasih tahu sama suaminya, di situ. Ternyata dia simpan rokok di rak sepatu, di rak buku, di lemari, di mana itu isinya rokok semua. Nggak tahu itu bisa begitu. Jadi kayak orang ketakutan mau habis rokok. Diambil sama istrinya, dibawa sama dia, di depannya dia diginiin, dalam nama Yesus suamiku berhenti merokok. Wah, manifest suaminya ditengking sama istrinya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Akhirnya suaminya sadar. Ketika sadar, besok masih merokok, masih. Tapi jangan berhenti, teruslah berdoa sampai sesuatu terjadi. Dia berdoa terus dalam nama Yesus. Iblisnya berarti kan mulai panas nih. Kemarin udah kerasukan kan? Selama ini nggak ketahuan, ya. Baru kerasukan itu terbuka. Oh, ada setan. Akhirnya tiba-tiba istrinya terus berdoa dalam nama Yesus. Aku minta suamiku Tuhan. Tiba-tiba satu kali suaminya jatuh, nggak sadarkan diri, nggak bisa bernapas, itu napasnya tinggal satu-satu. Istrinya teriak dalam nama Yesus. Suaminya dia bilang, wah sebut nama Yesus Pak, berseru. Suaminya nggak bisa sebut Yesus. Dia bilang, nggak bisa, ayo panggil nama Yesus. Nggak bisa, padahal orang Kristen ke gereja tiap minggu dari kecil, tapi diseru menyebut nama Yesus nggak bisa. Akhirnya istrinya doakan dalam nama Yesus segala roh-roh gini-gini. Akhirnya dia teriak dalam nama Yesus, lalu dia bisa bernapas. Sejak hari itu dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dia tinggalkan rokok, dia lepas rokok. Waktu saya ketemu mereka berdua sudah melayani Tuhan. Suaminya sudah melayani Tuhan. Siapa yang bisa melakukan itu? Waktu istri mulai berdoa, ya doa sampai Tuhan mendengar. Tapi banyak orang Kristen dia nggak mau bayar harga. Udahlah, memang suamiku kayak begitu. Ya, malah direbut perempuan lain, dia datangi perempuan itu. Terima kasih, kau sudah memikul salibku. Sekarang saya udah nggak pikul salib lagi, selamat ya. Ya, aduh ya, tolong ya. Makanya jangan hanya asal menikah, kita berdoa ya supaya apa? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mau sungguh-sungguh berdoa, mau berubah, Bapak Ibu, dimanapun engkau berada, saya selalu bilang, ingat di sekelilingmu banyak jiwa yang harus kau layani. Mulai minta, Tuhan kasih aku jiwa. Minta, engkau akan dipertemukan sama Tuhan. Dimanapun, di tempat kerja, di mana, ya engkau nggak perlu ngomong Yesus dulu, kau cukup doakan dia. Dengan perbuatanmu, orang melihat Yesus ada dalam dirimu. Amin.